Oke, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kita sekarang mau menggali lebih dalam sumber informasi yang udah Anda bagikan ya. Kali ini fokusnya ke smartphone baru nih, Motorola Edge 60 Fusion, yang rilis tahun 2025. Kita coba bedah spesifikasi, harga, sama fitur-fiturnya. Tujuannya simpel aja, biar Anda paham bener apa sih yang ditawarin ponsel ini sebenarnya. Ya, menarik banget ini. Soalnya kan dia masuknya kelas menengah ya. Tapi kalau lihat speknya sekilas, kayaknya ada yang beda, ada yang spesial gitu. Patut dicermati nih. Langsung aja deh, kita mulai dari desain dan ketahanannya. Ini disebut bodinya tipis cuma 8,0 mm, ringan juga 177,5 gram, tapi yang bikin kaget justru durabilitasnya. Ada IP68, oke lah ya, tahan air biasa. Tapi ada juga IP69. Sama, ini standar militer, MLSTDH 810H. Waduh, ini kombinasi gila sih buat ponsel biasa, bukan yang rugged gitu. Nah, bener banget. IP96 itu kan artinya dia tahan semprotan air yang panas dan bertekanan tinggi. Terus MILS-TD itu ya standar militer buat tahan benturan. Jadi gini, buat Anda ini bukan cuma soal aman kena hujan atau ketumpahan kopi gitu. Ini levelnya udah beda. Lebih ke arah siap diajak ke, mungkin ya, aktivitas outdoor yang agak ekstrim atau lingkungan kerja yang banyak debu, atau ya, sekedar tahan banting kalau Anda agak ceroboh. Ini jarang banget loh di kelas harga segini. Oke. Jadi fisiknya kuat banget ya. Terus, gimana sama pengalaman visualnya? Layarnya POLED 6,67 inci, resolusinya juga tinggi nih, 1220 x 2712 plus refresh rate 120 Hz. Proteksinya juga disebut pakai Corning Gorilla Glass 7i, sama. Wow, kecerahan puncaknya 4500 nits. Tinggi banget itu. Iya, ini spek layar yang mantep banget sih. POLED itu udah jaminan warnanya bagus, kontrasnya tinggi, hitamnya pekat. Buat nonton atau lihat foto pasti enak. Ditambah 120 Hz, jadi pas Anda scroll medsos atau main game, gerakannya bakal halus banget. Nah, soal 4500 nits, itu angka yang luar biasa tinggi. Artinya Anda pakai di bawah matahari terik pun, layarnya mestinya tetap jelas banget kelihatannya. Ditambah Gorilla Glass 7i. Ya, makin aman lah. Oke, sip. Sekarang ke bagian dapur pacu. Dia pakai MediaTek Dimensity 7400, RAM-nya 12GB LPDDR4X, storage 256GB UFS 2.2. Skor Antutunya disebut di kisaran 640 sampai 690 ribu. Klaimnya sih bisa buat main game berat. Gimana menurut Anda? Beneran sekuat itu? Gini. Kombinasi Dimensity 7400 sama RAM 12GB LPDDR4X itu, ya buat penggunaan sehari-hari sih, udah pasti ngebut banget. Buka banyak aplikasi, multitasking, itu lancar jaya. Storage UFS 2.2 juga udah cukup cepet buat loading. Nah, kalau soal game berat, Dimensity 7400 ini emang bagus di kelasnya. Tapi, ya mungkin perlu realistis juga. Game yang paling nuntut grafis tinggi banget, mungkin nggak bisa disetel rata kanan semua. Tapi buat sebagian besar game populer sekarang, wah, ini udah lebih dari cukup kok. Udah nyaman lah. Oh iya, ada slot microSD juga, tipe hybrid. Oke, beralih ke kamera nih. Belakangnya ada dua, 50 megapiksel wide, ada OIS-nya, sama 13 megapiksel ultra wide, ini ada autofocus AF dan VOV 120 derajat. Depannya 32 megapiksel wide, kemampuan rekam videonya juga lumayan, bisa sampai 4K 30 fps, baik di belakang maupun depan. Nah, OIS di kamera utama itu penting banget. Itu bikin hasil foto, apalagi video Anda, jari lebih stabil, minim goyang, terutama kalau ya kondisi cahayanya kurang atau tangan agak geter. Terus autofocus di kamera ultra wide itu juga nilai plus. Selain buat foto pemandangan luas, jadi bisa juga buat foto close up atau makro yang fokusnya tajam. Fleksibel jadinya. Dan bisa rekam 4K di depan sama belakang, itu bagus buat Anda yang suka bikin konten video, jadi kualitasnya setara. Sip. Terus, daya tahan gimana? Baterainya 5500 mAh, didukung fast charging 68 watt. Katanya sih bisa 0-100% dalam 45 menit aja. Terus tahan 19 jam buat streaming video. Kenceng juga ya? Iya, 5500 mAh itu kapasitas yang gede. Harusnya sih bisa tahan seharian penuh buat penggunaan normal. Bahkan mungkin lebih.
Tapi yang lebih menarik lagi, itu kombinasi sama ngecasnya yang 68W. Itu cepat banget. Jadi kalaupun, katakanlah, baterainya habis, Anda colok sebentar aja udah bisa dapat daya yang lumayan banyak. Praktis banget buat yang mobilitasnya tinggi. Oke, terakhir nih, fitur-fitur tambahan sama software. Konektivitasnya lengkap ya, udah 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ada NFC juga. OS-nya Android 15 pas keluar, dan ini nih jaminan update-nya. 3 kali update OS sama 4 tahun patch keamanan. Lumayan panjang. Fitur lain ada fingerprint di layar, speaker stereo Dolby Atmos, terus warna-warnanya pakai nama Pantone gitu ya. Slipstream, Amazonite, Zephyr. Tapi, nggak ada jack audio 3,5 mm ternyata. Jaminan update software itu, nah, itu krusial banget sih menurut saya. Apalagi kalau Anda berencana pakai ponsel ini buat jangka panjang 3-4 tahun ke depan. Jadi ponselnya tetap aman dan dapat fitur baru. NFC juga udah jadi kebutuhan ya sekarang, buat pembayaran atau koneksi gampang. Speaker stereo Dolby Atmos juga nambah pengalaman multimedia. Soal jack audio, ya itu memang konsekuensi desain makin tipis atau ya tren sekarang lah. Jadi perlu disiapin adapter atau pakai TWS aja kalau Anda masih pakai earphone kabel. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih, Motorola H60 Fusion ini kayaknya paket yang unik ya. Dia gabungin ketahanan fisik yang luar biasa, yang biasanya nggak ada di kelasnya, sama layar POLED cakep, performa yang solid, baterai awet plus ngecas super cepat, dan dukungan software jangka panjang. Harganya di angka 5.699.000. Menarik. Iya, paketnya seimbang banget dan punya pembeda yang kuat, terutama di aspek ketahanannya itu. Rasanya Motorola bener-bener coba kasih sesuatu yang lebih di segmen harga menengah ini. Value-nya dapat banget. Nah, ini mungkin. Jadi bikin kita mikir ya, sesuatu buat Anda pertimbangkan juga nih. Dengan berani gabungin ketahanan level tinggi, IP69 MLSTD, yang biasanya cuma ada di ponsel rugged sama spesifikasi mainstream yang kuat kayak layar, performa, kamera di kelas menengah, apa jangan-jangan Motorola ini lagi coba ngebidik segmen pengguna baru? Orang-orang yang selama ini mungkin ngerasa harus milih, mau ponsel yang tangguh banget tapi fiturnya biasa aja, atau ponsel canggih tapi ringkih. Nah, ini coba ditawarin keduanya dalam satu paket. Gimana menurut Anda?